Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest di Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Nah bosku, karena kita mendengar kabar nih bahwa IPO yang sedang hype atau yang kita tahu dari emiten CDIA ini ternyata oversubscribe sampai 100 kali ya Rin. Yes, benar. Wah gila nih emang. Nah ternyata antusias bosku semua nih untuk ikut IPO CDIA ini sangat besar nih bosku. Nah tapi bosku, buat bosku nih yang kira-kiranya pengen ikutan IPO CDIA tapi takut tidak kebagian lot yang banyak nih bosku. Nah ini kita sudah sediakan solusi nih bosku. Emiten apa lagi nih yang kira-kira oke untuk bosku ikuti IPO supaya bosku masih bisa ikutan IPO di saham lain nih bosku. Nah IPO-nya apa? Jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest di Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke Rin, nah jadi untuk bosku ini kita merekomendasikan dua ya Rin ya. Dua emiten yang akan IPO nih, yaitu yang pertama ada Coin dan yang kedua ada PSAT nih. Nah mungkin kita mulai dari Coin dulu ya Rin ya. Nah Coin ini perusahaan apa sih dan bergerak di bidang apa? Nah Coin ini ya namanya kan Indo Crypto Coin Semesta. Oh oke. Jadi dia itu merupakan bursa berjangka dan juga bursa aset kripto. Oh oke. Nah di Indonesia. Udah gitu dia juga kustodiannya kripto aja. Oh gitu. Kan kalau kita kan ada saham kustodiannya yang menyimpan aset kita. Nah dia itu kustodian buat kripto. Oh dia tuh KC-nya ya. Benar. Ini kripto berarti ini kayak Timothy Ronald. McLaren lu warna apa bos? Buset. Oke, nah tapi kalau dari kinerja keuangannya sendiri gimana Rin? Nah ini menarik ya. Jadi di tahun 2023 itu dia pendapatannya hanya 40 juta kira-kira. Di 2024 langsung naik 100 miliar. Oke. Iya. Nah, selain itu labanya juga awalnya tuh rugi di tahun 2023 itu rugi sebesar 500 juta rupiah. Oke. Terus jadi untung sebesar 40-an miliar lah. Oh, dan memang koin ini. Nah itu dia karena kan performanya yang bagus ya. Gitu. Nah ini dia tuh satu-satunya ya saham kripto gitulah yang melantai di BEI nih di Bursa Indonesia. Gitu. Dia satu-satunya ini ya bisa dibilang kustodian aset lain yang ada di Bursa Efek Indonesia. Benar, ya. jadinya itu yang bikin menarik nih. Oke. Nah Rin, sekarang mungkin kita bahas yang namanya orang habis dapat duit pasti kan langsung diputerin lagi ya kan? Bener. Perusahaan itu pasti akan memutarkan uang hasil investasi dari orang-orang supaya usahanya bisa makin berkembang. Nah, kira-kira koin ini mau ngapain Rin setelah IPO? Nah, jadi kira-kira kan dana yang dihimpun itu sekitar 230 miliar aja. Oh oke. Nah 85%-nya itu dialokasiin buat bursa berjangka dan bursa aset kriptonya, modal kerjanya. Modal kerja. Jadi mulai dari IT service-nya, terus gold dan lain sebagainya gitu. Oh iya, oke. Nah terus 15%-nya itu buat kustodiannya. Jadi buat teknologi blockchain, terus buat IT service dan lain sebagainya. Oh gitu, oke. Nah berarti jadi 85% untuk operasional intinya dan 15% lagi untuk kustodiannya ya? Benar. Oke, nah berarti bosku bisa tahu nih kalau 85%-nya aja buat operasionalnya berarti koin pasti akan fokus nih sama performa operasionalnya sendiri. Cakep! Oke Rin, nah kalau soal koin ini ya kan, sekarang kita pengen tahu harganya berapa, jumlah saham yang dipublikasiin tuh berapa, sama jadwalnya gimana Rin? Nah itu dia aja. Yang dilepas koin ke publik itu sebesar 15% dari total lembar saham yang dia punya. Ya, itu sekitar 2,2 miliar lembar saham. Oh oke. Nah di harga berapa? Di harga 100 rupiah aja. Oh 100 rupiah? Bener. Oh lumayan murah ya? Bener. Murah banget sih, bukan lumayan murah. Jadi buat bosku yang masih kuliah, yang masih sekolah, ini pasti bisa lah buat beli. Oh gitu. 100 rupiah doang per lembar. Gitu. Wah bayangin bosku masih kuliah, masih duduk di bangku universitas, udah jadi pemilik perusahaan. Buset. Nah untuk tanggalnya ini ya bosku. Oke Rin, nah tadi kan kita udah bahas soal koin ya, kita tahu soal koin. Nah sekarang kita bahas yang kedua nih Rin, yaitu PSAT, sila. Enggak, itu PSAT ya, salah ya bosku ya.
Lu bisa aja. Nah, ya kalau soal PSAT ini kira-kira gimana Rin? Bagus nggak? Dan dia tuh bergeraknya di bidang apa? Dan kinerjanya juga gimana? Nah, PSAT ini kan Pancaran Samudra Transport ya. Sesuai dengan namanya aja. Itu angkutan laut dia. Oh, sektor transport ya? Bener. Jadi dari sektor transportasi ya. Kalau koin kan tadi dari finansial. Kalau ini transportasi. Jadi dia itu bisa ngangkut buat barang umum maupun barang khusus. Nah, barang khusus itu kayak batu bara, nikel, terus pupuk dan lain sebagainya gitu. Pokoknya gede-gede deh ya. Bener. Jadi ya kan kita tahu sendiri ya kan lagi ada pemerintah hilirisasi mineral kayak nikel juga gitu kan. Jadi ini juga cukup menarik nih di PSAT. Oh gitu. Berarti prospeknya oke ya karena sejalan dengan proyek-proyek pemerintah nih. Bener gitu. I gotta tell you, it was perfect. Nah Rin, kalau dari kinerjanya sekarang gimana nih PSAT? Nah, kalau dari kinerjanya nih, PSAT ini sebenarnya perusahaan yang cukup besar sih menurut kita gitu kan. Dari pendapatannya aja, itu dia tahun 2023 itu 1 triliun ya. Terus turun tapi jadi 900 miliar. Di tahun 2024. Iya. Nah, untuk labanya itu di tahun 2023 itu 260 miliar, jadi 240 miliar. Oh gitu, malah menurun tapi ya? Iya, tapi ya dari size-nya sih besar sih ini. Ya maksudnya masih menurun tapi dia kita lihat pendapatannya masih cukup besar ya. Bener, dan juga nggak terlalu signifikan sih. Nah siapa tahu nih Bosku, kalau kita lihat kestabilannya ya dari tahun ke tahun, siapa tahu setelah IPO dana masuk, usaha berkembang ya kan, pendapatannya bisa naik juga nih ya kan. Kalau pendapatan naik berarti labanya naik juga nih Bosku. Bener juga ya. Oke Rin, nah kayak koin nih, pertanyaannya sama, kira-kira setelah PSAT ini bakal dapat IPO nih ya kan, dapat dana IPO, kira-kira dananya mau diapain? Nah itu dia aja. Jadi kira-kira berapa sih yang bakal didapetin PSAT itu dari IPO? Itu sekitar 200 miliar ya. Kira-kira 200 miliar itu 90%-nya bakal dibuat untuk beli 2 kapal Blue Carrier. Oke. Nah sisanya buat beli bahan bakar kayak gitu. Jadi sekitar 90% hasil IPO-nya bakal dibeliin armada baru dan 10%-nya buat ngoperasiin si armadanya ini. Bener ya. Oke. Jadi masih diolah lagi lah buat nambahin pendapatan dia gitu. Oke, ini berarti mantap juga nih Bosku, karena kalau kita lihat dia kumpulin dana segitu dan dibeliin kapal, pasti usahanya tambah maju nih Bosku. Nah. Bring me my money. Oke Rin, kalau dari segi harga, terus berapa saham, total saham yang ditawarkan ya, sama jadwal IPO-nya nih apa gimana Rin kalau dari PSAT ini? Nah kalau dari PSAT ini sama ya kayak koin. Jadi yang dilepas ke publik itu 15% ya. Oh 15% juga? Iya, tapi kalau PSAT ini sekitar 222,4 juta lembar saham. Oke. Di harga Rp900 gitu. Oke, Rp900 berarti lumayan mahal ya. Iya benar. Cuman kalau masih di bawah 1.000 mah teman-teman mahasiswa yang tadi kita sebut masih bisa jadi pemilik perusahaan. Lagu lu kayak orang kaya. Nah untuk jadwalnya ini ya Bosku bisa lihat. Oke Bosku, nah jadi itu dia 2 saham IPO yang kita rekomendasikan selain CDIA nih ya. Nah Bosku jangan lupa semua yang kita rekomendasikan ini bersifat disclaimer on. Segala keputusan pembelian ada di tangan Bosku nih. Nah Bosku, kita ucapkan terima kasih kepada Arinda yang sudah membahas saham koin dan saham PSAT ini secara detail nih Bosku. Nah kita ucapkan juga kepada Bosku terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Invest dan Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.